Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang transformator atau trafo materi kelas 9. Ini adalah kelanjutan dari materi atau bab tentang kemagnetan ya. Daripada lama-lama, yuk kita langsung aja perhitungan pada trafo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi perhitungan trafo, teman-teman juga harus tahu nih bahwa apa sih yang dimaksud dengan trafo. Jadi transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Nah, trafo ini dibagi menjadi dua teman-teman. Ada transformator penaik tegangan atau bisa dikenal dengan trafo step up dan transformator penurun tegangan atau dikenal dengan trafo step down. Nah, bedanya adalah pada trafo step up itu jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Selanjutnya, tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Dan yang ketiga, kuat arus sekundernya lebih kecil daripada kuat arus primer. Nah, untuk transformator atau trafo step down ini bedanya di sini. Jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer, lalu tegangannya lebih kecil daripada primer, namun kuat arusnya lebih besar nih. Kuat arusnya lebih besar daripada kuat arus primer. Jadi untuk trafo step up dan step down itu berbanding terbalik gitu ya. Nah, kita langsung lihat trafonya itu seperti apa sih gambarnya. Nah, ini adalah gambar trafo ya. Jadi mungkin mau tahu apa sih trafo itu yang mana? Jadi trafo itu seperti ini. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Nah, ini adalah besi lunak. Jadi yang kotak ini adalah besi. Ini kumparan primer dan kumparan sekunder atau lilitannya. Lilitan dari kawatnya ya. Terus di sini ada arus bolak-balik terjadi. Dan yang gambar yang kedua, sama ini juga transformator atau trafo. Ini ada besi, lalu ada sebuah lilitan dan ada tegangan. V ini menandakan adanya tegangan. Vp adalah primer dan S adalah sekunder. Nah, kumparan sekunder itu sebelah kanan dia dekat dengan lampu kalau dari gambar sini dan kumparan primer sebelah sini atau lilitannya. Nah, pada lunak besi ini ada medan magnet yang terjadi. Nah, kita langsung aja ke rumusnya ya. Nah, adapun hubungan antara jumlah lilitan kumparan dan gaya gerak listrik induksi atau tegangan pada kumparan primer dan sekunder dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah nih, sudah aku tuliskan. NP per NS sama dengan VP per VS, di mana NP ini adalah N itu menandakan jumlah lilitan, P arti P berarti primer. Lalu NS otomatis. S ini menandakan sekundernya teman-teman. Nah, terus V pasti adalah tegangan. P menandakan dia primer. Satuannya ingat, volt. Kalau tegangan itu satuannya volt. Tulisnya gini, volt. Ya. Terus Vs itu tegangan, S menandakan sekunder, sama satuannya juga volt. Nah, daripada lama-lama kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal pertama, sebuah transformator step up ideal mempunyai perbandingan lilitan primer dan sekundernya 1:10. Apabila tegangan primernya 12 volt, hitunglah tegangan sekunder transformator tersebut. Seperti biasa kita buat D1, ada apa di sini? Nih, lilitan primer dan sekunder. Lilitan primer berarti NP. NP-nya berapa? Jumlahnya 1 karena dia perbandingan 1. Terus NS-nya berarti lilitan sekundernya nilainya 10. Ada apa lagi? Oh, ada tegangan primer nih. 12 volt. Berarti tegangan primer adalah VP. VP sama dengan 12 volt. Sudah tidak ada ya? Kalau sudah kita lanjut D2. Coba saya ganti putih. D2-nya ditanyakan adalah tegangan sekunder, berarti adalah Vs yang ditanyakan. Kalau udah, kita lanjut D3 aja, masukin rumusnya langsung. NP per NS sama dengan Vp per Vs. Di sini ya. Kita masukin angkanya nih, teman-teman. NP-nya adalah berapa? 1. 1 per 10 sama dengan Vp-nya adalah 12 per N. Oh sorry, kok N? Vs. Ntar saya hapus dulu nih. Nanti kerok. S. Nah, kalau sudah, ini caranya adalah dikali silang, teman-teman. 1 kali Vs berarti 1 Vs.
Vs. Sama dengan 10 kali 12 adalah 120. Nah, kalau sudah Vs-nya dikeluarkan, satunya dipindahkan 120 dibagi 1. Hasilnya adalah 120 volt. Jadi hasilnya ini teman-teman. Gitu nih. Yuk, kalau masih bingung kita contoh yang kedua ya. Nah, ini contoh yang kedua. Sebuah trafo di dalam radio berfungsi menurunkan tegangan dari 20 volt ke 10 volt. Jika jumlah lilitan primer adalah 1000 lilitan, maka berapakah jumlah lilitan kumparan sekunder? Nah, kalau ada soal seperti ini, dari tegangan awal 20 menjadi 10, berarti ini kita sudah tahu nih, yang primer yang mana? Yang awal, ini P, ini sekunder. Nah, kita buat D1 dulu, teman-teman. Kita lihat di sini ada tegangan. Tegangan itu berarti V. Primer berarti VP 12 volt, lalu menjadi 10 berarti Vs-nya 10 volt. Lalu ada jumlah lilitan primer, berarti lilitan adalah N. Karena primer berarti P. 1000 lilitan. Sudah tidak ada lagi yang diketahui ya, lanjut kita D2. Ditanyakan adalah lilitan sekunder berarti NS. Nah, kalau sudah, D3 lah. Rumusnya adalah sama kayak tadi. NP per NS sama dengan VP per VS. Masukin angkanya nih teman-teman. Kita masukin angkanya ya. NP-nya berapa? 1000. NS-nya belum ada. Berarti NS sama dengan VP-nya adalah 20 per 10. Nah, kalau udah kalikan silang. Pertamanya kita buat dulu NS kali 20 aja. Berarti 20 NS sama dengan 1000 kali 10 adalah 10.000. NS-nya kita turunin. NS sama dengan 10.000 dibagi 20. Coret, ceret, ceret. Maka hasilnya adalah 500 lilitan. Selesai, hasilnya begini. Aku harap ini memudahkan kalian untuk belajar ya. Nah, selain itu teman-teman, ada juga hubungan antara tegangan dengan kuat arus nih. Antara tegangan dengan kuat arus. Jadi, selain tegangan dengan lilitan, terjadi juga tegangan dengan kuat arus. Nah, rumusnya itu bisa menggunakan yang ini atau bisa yang ini. Tapi ini yang singkatnya yang ini. Jika ada daya primer pakai yang ini, tapi biasanya adalah hubungan kuat arus dengan tegangan yang ini ya teman-teman, yang saya lingkarin yang merah ini. Di mana IS sama dengan kuat arus sekunder. Satuannya A ini apa? Ampere. Jangan sampai lupa. Lalu IP adalah kuat arus primer, dan VP adalah tegangan primer, dan VS adalah tegangan sekunder. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kebalik ya. Kalau tadi hubungannya dengan lilitan itu primernya sama-sama di atas, tapi kalau hubungannya nanti dengan kuat arus, yang di atas adalah sekundernya dulu, baru primer. Jadi dia terbalik. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Sebuah trafo di dalamnya memiliki tegangan primer. Kita buat aja langsung D1-nya. Tegangan primer berarti VP. VP-nya 20 volt. Tegangan sekunder berarti VS. VS-nya 10 volt. Jika kuat arus listrik primernya, berarti ini adalah apa? IP primer 5 ampere. Yang ditanyakan D2-nya, berapakah kuat arus sekunder? Berarti IS-nya, tanda tanya. Nah, kalau udah kita masuk D3. Masukin aja rumusnya nih yang udah saya lingkarin nih tadi nih. Nah, berarti IS per IP sama dengan VP per VS. Masukin angkanya yuk. Kita masukin angkanya. IS-nya berapa? IS-nya tidak ada. Kita tulis IS per IP-nya adalah 5. Sama dengan VP-nya 20 per 10. Langsung kita kalikan silang seperti yang aku ajarkan sebelumnya. IS kali 10 adalah 10 IS sama dengan 5 kali 20 hasilnya 10, 100 ya. 5 kali 2, 10 tambah 0-nya. IS-nya kita turunin, 10-nya pindahin ke bawah. 100 dibagi 10. Nah, coret yang ada 0-nya 10 bagi 1 hasilnya 10 ampere. Jadi jawabannya adalah 10 ampere. Gimana? Mudah kan? Hubungan antara tegangan, lilitan, dan kuat arus pada trafo.
Nah, mungkin sampai sini saja. Untuk efisiensi trafo akan aku bahas pada video selanjutnya. Jadi kita pelan-pelan aja dulu belajarnya. Nah, untuk menambah pemahaman kamu, silakan kerjakan soal di akhir video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.